Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Margianto, NIM 18, kelas 5A PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran bernama Kotak Kebenaran. Ya, Kotak Kebenaran. Media ini kami buat berdasarkan untuk kelas 1 semester 2, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tentang tanaman di sekitarku. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Lalu yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu yang selanjutnya ada kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.8, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Yang selanjutnya 4.8, mempraktikkan ungkapan rasa terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Lalu yang kedua ada PPKN 1.2, menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2, melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu yang ketiga ada matematika 3.4, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 4.4, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mewawancarai teman, siswa dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mempresentasikan kegiatan merawat tanaman dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan wawancara, siswa dapat menunjukkan ungkapan pujian dengan tepat. Yang keempat, setelah berlatih menyampaikan ungkapan pujian, siswa dapat menanggapi ungkapan pujian secara lisan dengan tepat. Yang kelima, dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari dengan melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Dan yang keenam, dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan benar. Ya, sesuai dengan video kali ini, yaitu saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang bernama Kotak Kebenaran. Kotak Kebenaran merupakan media pembelajaran yang bersifat penguatan, memiliki bentuk seperti kotak yang berisi dua kolom
yang di dalamnya berisi beberapa lembaran perintah atau pertanyaan yang berbeda-beda dari masing-masing kolom. Di bagian atas belakang kotak spinner terdapat spinner yang berisi 3 macam warna, yaitu ungu, pink atau merah ini ya, pink atau merah, lalu ada warna biru. Ini berguna untuk menentukan kotak mana kita akan akan mengambil soal. Lalu jika spinner berhenti di biru, ini kan berputar ya. Lalu kalau berhentinya di biru seperti ini, nanti nanti akan karena tidak ada ini namanya lubang, karena tidak ada lubangnya, maka akan diberi soal oleh guru atau teman sekelasnya. Lalu untuk pembuatannya kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama itu alat, ada cutter, lem tembak, lem kertas, gunting, spidol, cat, kuas, lakban dan lakban kuning. Lalu untuk bahannya yaitu kardus, kertas karton, kertas asturo, pulpen bekas, kertas HVS dan sedotan plastik. Ya, langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan kardus yang dirasa cukup kuat dan tahan lama ya. Lalu lubangi kardus ini, dilubangin menggunakan cutter berbentuk lingkaran. Setelah itu kita balut menggunakan lakban kuning. Setelah itu dicat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Lalu potong kertas kertas asturo. Nah ya, kertas asturo seperti ini ya, seperti ini. Lalu jangan lupa di tengahnya itu dipasangkan sekat supaya dua kolom ini tidak menyatu. Lalu setelah itu lekatkan ini pulpen bekas ke belakang untuk menyangga spinner ini. Kita juga harus memotong ini kertas karton berbentuk lingkaran untuk membuat spinnernya. Lalu ditempelkan ini kertas asturo menggunakan lem. Setelah itu kita juga membuat beberapa soal ini dari kertas HVS ya, dicetak menggunakan Word, lalu dimasukkan ke lintingan yang lintingan dari sedotan plastik tadi. Setelah itu ya media siap digunakan. Penerapannya yaitu penerapan media ini dalam pembelajaran atau tindak pembelajaran. Pertama-tama guru itu menerangkan materinya yang sesuai dengan hari itu, entah itu menggunakan metode ceramah atau metode apapun ya, seperti itu. Lalu setelah dirasa cukup untuk memberikan materinya, lalu salah satu siswa itu ditunjuk untuk memutar spinner ini. Nah, setelah disuruh memutar, ini berputar ya. Nah, kita lihat berhentinya di mana. Misalnya ini berhenti di biru, berarti nanti karena tidak ada kolom biru di sini, maka siswa tersebut akan diberi tugas atau diberi perintah ataupun soal oleh guru ataupun teman sekolahnya dengan catatan masih berkaitan dengan materi hari itu. Lalu pilih salah satu lagi atau beberapa satu persatu ya, ini nggak bisa bersama-sama, ini satu persatu lagi. Kalau berhentinya di ungu, maka kita akan menyuruh siswa tersebut mengambil lintingan soal tadi yang ada di kolom ungu ini, di lubang ungu ini ya. Nah, ambil salah satu. Jika sudah, nanti siswa tersebut suruh membuka dan membacanya. Apa perintah atau soal yang ada di dalamnya. Misalnya ini, presentasikanlah merawat tanaman dengan benar. Nah, ini kan sebuah perintah. Berarti nanti siswa yang tadi dipilih akan melaksanakan perintah yang ada di lintingan kertas ini. Dan jika siswa tersebut tidak dapat memenuhi perintah, maka akan ada
Ya seperti itulah, semacam hukuman supaya ya terlihat lebih senang aja semuanya gitu ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.